Baik, ketika anak melakukan eksplorasi, pendidik pastinya memiliki peranan yang sangat penting. Karena apa? Karena pendidik harus memastikan bagaimana anak dapat bermain dengan aman dan nyaman. Lalu, setiap pendidik juga harus memiliki pemahaman mengenai karakter anak yang berbeda-beda. Karena setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Oleh sebab itu, pendidik harus memfasilitasi perkembangan anak tersebut agar anak dapat berkembang secara optimal. Lalu selain itu, setiap anak juga memiliki waktu belajar yang berbeda-beda. Pendidik ini tidak boleh membatasi ataupun mensamakan semua anak. Seperti ketika dalam melakukan pembelajaran, anak ingin mengeksplor suatu permainan lebih banyak. Nah, pendidik dapat memberikan perhatian gitu ya, memberikan pemahaman kepada anak didik agar bisa mengeksplorasi permainan tersebut dengan luas. Lalu pendidik juga harus peka terhadap minat dan bakat anak, karena minat dan bakat anak ini kita tahu kan ya bahwa anak usia dini ini merupakan golden age yang dimana mereka harus terus distimulasi perkembangan minat dan bakatnya. Nah, dengan terstimulasinya maka perkembangan minat dan bakat anak dapat berkembang secara maksimal. Adapun beberapa contoh kegiatan dalam eksplorasi anak yang dapat diawasi oleh pendidik. Seperti yang pertama, yaitu bermain karet atau papan geometri karet. Nah, dalam hal ini pendidik harus memberikan perhatian, pemahaman kepada anak bahwa dalam permainan tersebut tidak boleh disalahgunakan gitu ya. Contohnya seperti karetnya itu tidak boleh, kan mungkin saja anak itu melakukan menjahili temannya gitu dengan melemparkan karet tersebut. Nah, peran pendidik di sini adalah memberikan bahwa dalam bermain geometri balok itu harus memperhatikan keamanan peserta didik. Lalu yang kedua ada bermain blok diganggu oleh temannya. Seperti yang kita tahu, dalam anak usia dini itu pasti kan ada rasa egoisnya, lalu ada rasa tidak mau kalahnya sesama temannya. Nah, dan terkadang ketika melakukan bermain, anak itu pasti menjahili temannya dengan mengganggu. Orang pendidik di sini juga dapat memberikan pengertian kepada peserta didik agar dapat bermain dengan rukun, aman, dan nyaman secara bersama-sama. Lalu kegiatan contoh yang ketiga yaitu mengembalikan barang dengan baik dan benar. Nah, setiap di sekolah itu kan pasti disediakan berupa loker, lemari, ataupun tempat penyimpanan. Nah, hal tersebut bertujuan agar barang-barang yang ada di kelas itu dapat tertata dengan baik. Nah, guru dapat mengarahkan kepada anak agar disiplin sehingga peralatan ataupun barang-barang yang digunakan dapat tersimpan dengan baik. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu berikan pujian kepada anak. Yang kita tahu apresiasi, motivasi juga sangat penting gitu ya, terutama bagi anak. Karena apa? Karena dengan adanya apresiasi, anak dapat lebih bersemangat untuk melakukan hal yang disukainya. Jadi karena apresiasi itu penting, kita sebagai pendidik juga jangan melupakan gitu ya, bahwa setiap apapun perkembangan peserta didik harus diapresiasi dengan baik.